Hai, nama aku Astrid Ningtyas Febrianti. Aku dari PSDK angkatan 2017. Dan kebetulan aku tahun lalu sebelum ada pandemi ini, jadi mahasiswa berprestasi Visipol 2019, runner up. Dan aku saat ini bakal nyeritain gimana aku dapat semua prestasi itu. Aku bakal nyetek dikit. Oke. Bagaimana pencapaian prestasi selama masa perkuliahan? Jadi pertama itu, aku di tahun pertama itu cuma ikut organisasi ISEC. Lalu kedua, aku pengen coba-coba lain. Aku akhirnya ikut UKM Debat atau EDS UGM, English Debating Society UGM. Dan di sana aku mulai ikut banyak lomba, mulai dari nasional, internasional, dan lombanya Communist Activity. Di situ aku mulai juara-juara. Salah satunya yang jadi highlight adalah lomba kemarin di Malaysia. Aku dapat juara 1 novice category championships, juara 1 ya, itu salah satunya. Dan aku juga selain menang-menang, aku sempet kepilih jadi salah satu delegasi pertukaran budaya di Filipina dan juga volunteer di Cambodia. Itu salah satu highlight dari semua yang aku lakuin yang mungkin bisa aku sharing. Dan gimana cara aku dapetnya? Easy peasy. Jadi aku awalnya itu awalnya cuma coba-coba aja, cuma nyari-nyari di internet, terus coba kalian follow Instagram yang bakal ngekasih info-info tentang opportunity apapun itu, mau lomba MUN, model United Nations, exchange, or business case, or anything. Jadi semuanya tuh sebenarnya kalian bisa ikut, dan itu gampang banget sekarang di Instagram, di Line, di internet, banyak banget. Terus kontribusi positif aku selama COVID ini ngapain selain tidur adalah aku juga apply atau daftar internship online. Terus kedua, aku juga ikut beberapa lomba online yang baru-baru nih, kayak misalnya aku belum pernah ikut lomba business case, tapi sekarang aku udah mulai nyoba buat ikutan itu karena selain gue gabut, aku juga mau melakukan sesuatu yang positif. Terus kedua, aku juga ikut lomba debat seperti biasa dan juga ngelatih teman-teman dan jadi pembicara kayak gini. Terus terakhir, tips dan trik untuk menjadi seorang mahasiswa departemen PS yang baik. Aku nggak tahu apakah aku baik atau enggak, tapi for now, keep it cool, kalian santai aja, tapi jangan terlalu santai, belajar yang bener. Kalau ada ujian, nggak cuma ada ujian, kalau ya belajar aja, yang pokoknya kalian meresapi semua ilmu-ilmu yang ada di sekitar kalian. Jadi nggak cuma di kelas sebenarnya, pengalaman di luar kelas itu juga sangat penting banget, apalagi di PSDK. Kita tuh ada praktikum lapangan dan lain-lain, kalian itu bakal seru banget. Dan make sure sekalian ambil intinya dan makna dari situ, punya perbanyak circle kalian, karena itu bakal penting banget. Dan pesanan kesan menjalani perkuliahan departemen PSDK, it was fun, teman-temannya seru, dan dosen-dosennya juga ada yang seru, ada yang dan lain-lain. Intinya aku masih bisa bertahan, dan menurutku oke-oke aja selama kuliah ini, hampir 3,5 tahun ya. Bye-bye. Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ya untuk kalian semua karena telah menjadi Gajah Mada Muda dan telah menjadi bagian dari keluarga pembangunan sosial dan kesejahteraan. Perkenalkan, nama aku Grata Ayunisa. Aku biasa dipanggil Grata dan aku dari angkatan 2018. Perkenalkan juga teman satu tim aku. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ya. Selamat atas terpilihnya kalian menjadi bagian dari keluarga besar Gajah Mada. Sebelumnya, kenalin, nama aku Mirta Ivani Hoirunisa dari PSDK 2018. Nah, aku dan Grata tergabung dalam sebuah tim yang bernama Yuk Kerja. Di sini aku bakal nyeritain apa sih itu Yuk Kerja. Di PSDK sendiri terdapat 3 kajian yang sangat bermanfaat kalau kita bisa manfaatinnya dengan benar. 3 kajian yaitu kajian CSR,
kajian pemberdayaan, dan juga kajian kebijakan sosial. Program Yuk Kerja merupakan sebuah program yang terinspirasi dari kajian yang ada di PSDK loh. Program Yuk Kerja sendiri merupakan sebuah platform berbasis digital yang tujuannya untuk membantu kaum marginal yang diinisiasi oleh kami berdua. Selain itu, kita juga kolaborasi dengan lintas jurusan, yaitu dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Ilmu Komputer. Platform ini bisa dibilang PSDK banget loh, karena mengupayakan untuk memperkuat kolaborasi antar aktor, baik berupa kelompok komunitas mitra, swasta, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Selain itu, kita menggunakan kajian pemberdayaan untuk mengembangkan kapabilitas yang dimiliki oleh kelompok mitra, dan juga menggunakan kajian CSR untuk membantu perusahaan melakukan tanggung jawabnya sehingga tepat sasaran. Dan juga kita menjadi jembatan antar pemerintah dan juga masyarakat luas untuk turut membantu mengatasi masalah yang dialami oleh kelompok marginal mitra kita. Nah, program Yuk Kerja ini sendiri berawal dari keprihatinan kami akan fenomena anak jalanan yang kerap kami temui di Yogyakarta. Karena fenomena yang dekat dengan kehidupan harian inilah kami mencoba mencari tahu, dan kemudian kami mendapati bahwa kelompok anak jalanan ini merupakan kelompok yang rentan untuk mendapati berbagai permasalahan. Misalnya saja masalah finansial, masalah pendidikan, kemudian juga mereka rentan untuk menjadi korban human trafficking, seks bebas, hingga kriminalitas. Dari situlah, kami mencoba untuk mengembangkan program pemberdayaan dalam berusaha mengatasi permasalahan yang kemungkinan mereka dapati. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba untuk mencari solusi dengan memanfaatkan peluang perkembangan era digital sekarang ini. Nah, melalui platform Yuk Kerja, kami mencoba untuk mewujudkan perkembangan digital yang inklusif, atau dengan kata lain, perkembangan teknologi yang masif sekarang ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan. Yuk Kerja ini sendiri masih kami upayakan pengembangannya, jadi kami mohon doa dan dukungannya ya. Sebagai mahasiswa sosial, perlu banget bagi kita untuk mengerti dan memahami berbagai problem dan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut akan jadi lebih baik lagi kalau misalnya kita dapat berkontribusi langsung dalam mengatasi masalah tersebut. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai sesama manusia, terutama sebagai seorang mahasiswa. Jadi, kontribusi yang aku lakukan sebagai mahasiswa di tengah pandemi ini yaitu dengan ikut kegiatan relawan di sebuah program yang ada di daerahku. Program ini berjalan selama 1 bulan. Program ini diisi dengan kegiatan medical check-up dan beberapa tes kesehatan yang dilakukan di akhir minggu. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat yang melakukan terapi renang di sebuah umbul di daerahku. Selain itu, program ini merupakan sebuah program dari kelas kewirausahaan Visipol UGM. Aku harap kalian di sana juga bisa berkontribusi bagi siapa saja dan di mana saja. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan kalian menjadi mahasiswa dari kampus terfavorit se-Indonesia ini ya. Tips dari aku yaitu perbanyak relasi dengan ikut beberapa organisasi. Kita juga dapat ikut diskusi umum, dan juga kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Namun, kita harus bisa menyaring dan memilah informasi yang benar ya. Dan sebagai bagian dari Gajah Mada, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memperluas relasi dan memperbanyak literasi. Cari passionmu dan kembangkan ya. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan kalian menjadi mahasiswa dari kampus terfavorit se-Indonesia ini ya. Perlu bagi kalian untuk memanfaatkan dalam memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya bagi siapa saja dan di mana saja. Semangat terus ya untuk mengembangkan diri kalian dan menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Selamat berproses bersama, selalu jaga kesehatan, dan terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Intan Nisal Kusna. Teman-teman bisa manggil aku Intan. Aku merupakan mahasiswa PSDK Angkatan 2018. Sebelumnya aku mau ucapkan selamat bagi kalian yang telah bergabung menjadi anggota keluarga besar PSDK di tahun 2020 ini.
Nah, aku mau sedikit sharing teman-teman bagaimana pengalaman aku selama di PSDK. Menurut aku, PSDK merupakan tempat yang cocok lah bagi aku untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang aku dapetin selama di PSDK untuk aku nulis secara interdisipliner. Buktinya di bulan Juni kemarin, aku bersama tim yang tergabung antara farmasi, ilmu komputer, dan aku juga dari PSDK mengembangkan suatu inovasi atau mengusulkan suatu gagasan untuk mencapai 1-3 poin SDGs di tahun 2030 nanti. Nah, temanya tentang lingkungan, bagaimana peran lingkungan bisa berdampak sosial ekonomi. Ini teman-teman, ilmu yang aku dapatin ini bisa aku terapin ke semua bidang lah ya, intinya seperti itu. Dan dari hasil tim tersebutlah kemarin bisa tembus 6 besar di acara Agorize Prancis dari 315 proposal dan 100 negara kemarin. Nah, dan turut bangga juga kami satu-satunya dari Asia, yaitu mewakili Indonesia, dan kemudian kami juga satu-satunya tim yang masih beranggotakan mahasiswa, sedangkan 5 tim lainnya sudah bergelar doktor sampai bergelar profesor gitu teman-teman. Nah, selain itu pula dosen-dosennya di PSDK ini sangat terbuka sekali, yang sangat dengan terbuka untuk membimbing, khususnya aku di sini juga lagi fokus teman-teman di CSR, kemudian aku juga lagi fokusnya di social entrepreneurship, tetapi dosen-dosen di PSDK ada yang fokusnya di gender, ada yang fokus social policy, ada pemberdayaan masyarakat. Nah, berkat aku kurang lebih 1 tahun ini teman-teman, aku juga belajar dengan salah satu dosen di PSDK tentang social entrepreneurship itu bagaimana. Kemudian di bulan Mei kemarin mendapatkan penghargaan 3 ide social entrepreneurship terbaik gitu kemarin. Nah, jadi menurut aku PSDK ini suatu tempat yang merupakan peluang atau kesempatan aku lah untuk mengembangkan ilmu-ilmu aku yang aku dapetin, meskipun aku dari sosial ini, tapi bisa aku gunain teman-teman, bisa aku kolaborasikan dengan berbagai ilmu atau ranah jurusan yang lainnya gitu, bisa membuat tim yang interdisipliner. Nah, jadi kemarin kan ini kompetisi aku bulan Juni teman-teman, bulan Juni tahun 2020 ini, dan bulan Mei kemarin yang social entrepreneurship itu. Buktinya loh, di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa berproduktif, kita masih bisa mengejar prestasi, kita masih bisa untuk berkarya gitu. Karena menurut aku pandemi bukan batasan sih teman-teman, kita jadikan peluang. Banyak tuh seminar online atau kursus-kursus online kan. Nah, salah satunya aku juga kemarin aku turut berpartisipasi menjadi relawan dari Kemenristek-Dikti kategori non-kesehatan, serta terpilih menjadi relawan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta terpilih juga menjadi koordinator relawan muda di kabupaten aku. Nah, selain itu kemarin juga dari ilmu yang aku dapetin di PSDK ini teman-teman, salah satu yang pemberdayaan masyarakat tuh. Nah, aku gunain juga ilmu-ilmu yang aku dapetin untuk menciptakan suatu program di kegiatan relawan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi yang menurun. Kemarin kita membuat suatu APD secara mandiri teman-teman, mendapatkan suntikan dana lah dari Narasi TV, kemudian dari UGM juga turut menyumbang juga ke kabupaten aku gitu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Jadi meskipun kita masih mahasiswa ini, dengan adanya bekalan ilmu pemberdayaan masyarakat dari PSDK di tengah-tengah pandemi ini sangat-sangat bermanfaat bagiku teman-teman. Jadi gunakan saja kesempatan kalian, waktu kalian di PSDK sebaik-sebaik mungkin. PSDK itu adalah ilmu yang ada di PSDK itu langsung butuh untuk terjun ke masyarakat. Disitulah kita nggak hanya teori saja, kita langsung terjun ke masyarakat. Kita punya satu kesempatan untuk lebih mengenal lagi bagaimana masyarakat kita, kemudian bagaimana masalah-masalah yang ada itu secara real langsung datang ke tempat tersebut. Dan dosen-dosen tentunya sangat terbuka, sangat welcome banget untuk membantu kalian. Jadi jangan takut untuk tanya-tanya juga ke kakak-kakak tingkat kalian, karena kesempatan di PSDK ini kesempatan yang sangat banyak, waktu dan ilmu-ilmu yang didapatkan. Jadi sampai jumpa teman-teman, mungkin kita bisa belajar lebih lanjut yuk di kampus ketika nanti sudah pandeminya selesai. Dah. Halo Gamada Sejahtera. Yang pertama kali akan aku ucapkan kepada kalian adalah selamat. Kalian telah resmi menjadi mahasiswa baru di jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, gimana perasaan kalian? Senang? Bangga?
Ya, itu pasti. Ngomongin aku udah ngucapin selamat, tapi aku tuh siapa gitu ya. Dan kenalin, aku Daniel Sadewa. Aku bisa dikatakan kakak tingkat kalian, tapi santai aja. Di PPSMB kan nggak boleh ada kekerasan verbal non-verbal gitu ya. Nah, walaupun aku kakak tingkat kalian, aku PSDK 2017, tapi kalau kalian ketemu aku, besok kita kuliahnya udah nggak daring lagi seperti ini, kalian boleh banget nyapa aku atau kita diskusi tentang apapun itu, karena aku suka dengan diskusi. Berbicara tentang prestasi dan pencapaian selama aku menjadi mahasiswa PSDK, ngomongin itu aku bingung mau menyampaikan apa, karena aku merasa nggak punya apa-apa. Tapi yang jelas, aku adalah ketua angkatan di angkatanku 2017. Kemudian banyak orang yang nggak tahu kalau aku dulu pernah ikut PKM juga, kebetulan itu didanai, dan programku pada waktu itu adalah memberdayakan masyarakat yang ada di Panggang, Gunung Kidul. Selain itu, aku lebih sering aktif di luar, dalam artian luar kampus ya. Kalau berbicara tentang YouTube, aku adalah finalis YouTube Next Up. Jadi YouTube Next Up itu adalah 11 kreator YouTube terbaik diundang ke Jakarta buat dikasih edukasi, dikasih pembelajaran di situ selama beberapa hari. Dan ya, aku menjadi salah satu dari 11 orang terbaik di Indonesia itu. Selanjutnya mungkin kalian kalau sering mantengin Instagramnya UGM, YouTube-nya UGM, atau YouTube-nya Visipol, Instagramnya Visipol. Jadi aku menjadi representasi mahasiswa UGM untuk menyampaikan informasi kepada kalian-kalian nih, calon maba gitu, yang sekarang udah duduk di sini. Dan satu kegiatan terakhir yang aku bisa banggakan adalah aku menjadi global volunteer. Waktu itu aku menjadi volunteer di Slovakia untuk memberikan edukasi kepada mereka dan belajar dari masyarakat di Eropa. Dan kita ngobrol sih terkait pendidikan, aku ngajarin anak-anak TK gitu. Itu asik banget. Well, kalau berbicara tentang kontribusi selama menjadi mahasiswa PSDK, apalagi di tengah pandemi ini, jujur kalau dikaitkan dengan relevansi kegiatanku yang sebelum-sebelumnya, aku suka banget bikin video. Aku cinta banget membuat sesuatu hal yang setidaknya bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Maka kalau dikatakan kontribusi aku, ya kebetulan aku sekarang lagi KKN di Selo Martani di Jogja. Salah satu kontribusiku ya memberikan video-video edukasi, memberikan video-video pembelajaran bagi masyarakat terkait dengan COVID-19 ini. Selanjutnya ketika COVID ini di awal-awal, aku juga membuat satu film dokumenter yang merepresentasikan suara-suara orang yang terkena dampak secara langsung, terlebih dampak ekonomi. Terlepas dari COVID-19 ini, aku juga sering membuat video untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang mungkin tidak terdengar oleh orang lain. Kalau tips and trick untuk menjadi mahasiswa PSDK yang ideal, menurutku setiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi pesanku hanya satu, be yourself. Jadilah dirimu sendiri, karena kita tidak bisa menjadikan orang lain sebagai full. Kita harus seperti itu. Kalian tidak mesti harus menjadi Danang ketika kalian ingin memberikan kontribusi. Kalian tidak harus menjadi teman-teman mapres yang lainnya ketika kalian mau berkontribusi. Kalian punya jalan sendiri, kalian punya style sendiri. Jadikan orang lain sebagai inspirasi, tapi kalian harus ingat, kalian punya keunikan. Terinspirasi boleh, tapi jangan melupakan kalau diri kalian punya talenta. Ketika kalian sudah menjadi diri sendiri dan kalian tahu passion kalian apa, maka gabungkanlah dengan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di PSDK. Maka itu akan menjadi sebuah kolaborasi hebat untuk mencapai tujuan kita. Entah itu mau memberdayakan masyarakat atau kalian punya tujuan-tujuan yang lain. Dan selanjutnya, tips aku buat kalian adalah imbangi kegiatan akademik dan non-akademik. Penting banget kalau kalian itu pinter di akademik, tapi kalian juga pinter untuk membangun relasi, dan kalian pinter untuk menjalin hubungan-hubungan dengan orang lain. Karena yang paling penting adalah ketika kalian sudah lulus dari UGM, kalian akan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, bagaimana cara kalian bisa berkomunikasi dan menyampaikan tujuan kalian kepada orang lain itu penting banget untuk kalian asah.
kesan pesan selama kuliah di PSDK. Jujur aku enjoy, temen-temennya support, maksudnya asik gitu loh, dalam artian nggak individualis, karena kita lebih banyak buat bekerja bersama, ke lapangan bersama seperti itu. Jadi untuk kekeluargaannya itu nyatu banget. Kalau berbicara tentang pembelajarannya nggak begitu tertekan, karena kuliah di PSDK itu sebenarnya santai, enjoy gitu. Cuma kalau kita melihatnya sebagai sesuatu hal yang berat, itu akan berat. Tapi kalau kita melihat sesuatu itu dengan kacamata yang enjoy, santai, itu bakal lebih santai. Karena kuliah di PSDK cuy, terkenal santai sebenarnya. Dan yang jelas kalau pesan aku buat kalian sih, jangan sia-siakan waktu kuliah kalian, karena ini juga waktu kuliah adalah waktu dimana kalian mencari jati diri kalian mau jadi seperti apa, dan kalian punya potensi dan kesempatan lebih untuk mengenal banyak orang, mengenal banyak tipikal orang yang nantinya mungkin kalian ketika reuni udah menjadi orang yang berbeda, udah menjadi presiden, who knows, siapa yang tahu gitu kan. Jadi jaga persatuan dan kesatuan, cari relasi sebanyak mungkin, karena kuliah ya momen kita untuk mencari banyak pengalaman.